Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Notaram Suraputra, NIM 20.24179 dari kelas B, mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai politik hukum ketenagakerjaan dari masa ke masa. Yang pertama, hukum ketenagakerjaan masa kerajaan disebut dengan hukum pemburuhan. Pemakaian istilah tenaga kerja, pekerja, dan buruh pada dasarnya harus dibedakan. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Lembaran Negara tahun 2003 nomor 39, tambahan Lembaran Negara tahun 2003 nomor 4279 yang selanjutnya disingkat dengan UU nomor 13 tahun 2003 adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Zaman Belanda. Pada zaman penjajahan Belanda, terdapat 4 hukum pemburuan dan ketenagakerjaan yang diberlakukan. 4 hukum tersebut adalah perbudakan, perhambaan, kerja rodi, dan penale senti. Hukum yang pertama adalah perbudakan. Pada masa ini, masyarakat Indonesia yang menjadi budak tidak memiliki hak apapun, termasuk hak hidup. Beberapa aturan yang dibuat terkait perbudakan pada masa ini antara lain adalah peraturan pendaftaran budak, pajak atas kepemilikan budak, ataupun penggantian nama untuk para budak. Berikutnya adalah hukum perhambaan. Sekilas hukum ini memiliki kesamaan dengan perbudakan, hanya saja agak lebih ringan. Seorang hamba menurut hukum ini merupakan barang jaminan karena adanya utang yang belum bisa dilunasi. Alhasil, selama utangnya belum lunas, seorang hamba bakal terus mengabdi kepada majikannya. Setelah hukum perhambaan, muncul hukum rodi, yang dalam praktiknya juga tidak jauh berbeda dengan perbudakan. Pada hukum rodi, masyarakat dipaksa untuk bekerja demi kepentingan penguasa. Salah satu wujud kekejaman dari hukum rodi di zaman penjajahan Belanda ini adalah pembangunan jalan Daendels sejauh 1000 km yang menghubungkan antara Panarukan di Jawa Timur dengan Anyer di Banten. Penale senti menjadi hukum pemburuan dan ketenagakerjaan di Indonesia yang berlaku setelah hukum rodi. Kemunculan hukum ini diawali dengan adanya agraris wet alias Undang-Undang Agraria pada tahun 1970. Pada masa ini muncul banyak perusahaan perkebunan swasta berskala besar. Oleh karena itu, hukum yang mengatur pemburuan berperan sentral. Yang ketiga, masa Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, mulai tanggal 12 Maret 1942, pemerintah militer Jepang membagi menjadi 3 daerah pendudukan, yaitu Jawa, Madura, dan Sumatera, yang dikontrol dari Singapura dan Indonesia Timur. Politik hukum masa penjajahan Jepang diterapkan untuk memusatkan diri bagaimana dapat mempertahankan diri dari serangan sekutu serta menguras habis kekayaan Indonesia untuk keperluan perang Asia Timur Raya. Pada masa ini diterapkan Romusa dan Kinoryohoshi. Romusa adalah tenaga sukarela. Kenyataannya adalah kerja paksa yang dikerahkan dari Pulau Jawa dan penduduk setempat yang didatangkan ke Riau sekitar 100.000 orang. Romusa lokal adalah mereka yang dipekerjakan untuk jangka waktu yang pendek, disebut Kinrohoshi. Kemudian yang keempat, Orde Lama. Ketika memasuki masa kemerdekaan, kondisi buruh dan tenaga kerja di Indonesia mengalami perbaikan. Pemerintah Orde Lama yang berada di bawah pimpinan Presiden Soekarno mengeluarkan beberapa aturan yang memberi perlindungan kepada para tenaga kerja. Sebagai buktinya, beberapa aturan yang pernah dirilis antara lain UU nomor 33 tahun 1947 tentang kecelakaan kerja, UU nomor 12 tahun 1948 tentang kerja, UU nomor 23 tahun 1948 tentang pengawasan pemburuan, UU nomor 21 tahun 1954 tentang perjanjian pemburuan antara serikat buruh dan majikan,
UU Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. UU Nomor 18 Tahun 1956 tentang persetujuan Konvensi ILO Nomor 98 mengenai dasar-dasar dari hak untuk berorganisasi dan berunding bersama. Permenaker Nomor 90 Tahun 1955 tentang pendaftaran serikat buruh. Kemudian yang kelima, Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah berusaha untuk meningkatkan pembangunan dengan tetap menjaga stabilitas nasional. Alhasil, lahirlah aturan yang disebut dengan hubungan industrial Pancasila atau hubungan pemburuan Pancasila. Sesuai dengan namanya, aturan ini dibuat dengan berlandaskan pada Pancasila. Di lapangan ada lembaga bipartit, tripartit, serta kesepakatan kerja dengan yang keanggotaannya diambil dari pihak-pihak terkait. Yang keenam, masa reformasi. Masa pemerintahan Baharudin Yusuf Habibie. Di masa pemerintahan B.J. Habibie, sebagai reaksi adanya reformasi dengan mundurnya Soeharto, politik hukum di bidang ketenagakerjaan ditekankan pada peningkatan kepercayaan luar negeri kepada Indonesia bahwa Indonesia dapat mengatasi problema negaranya sendiri tanpa menindas hak asasi manusia serta mempunyai andil besar dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia. Yang kedua, masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, politik hukum ketenagakerjaan tampaknya meneruskan B.J. Habibie dengan penerapannya demokrasi dengan adanya UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Yang ketiga, masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Yang ketiga adalah masa pemerintah Megawati. Ia memerintah setelah ada keputusan dari MPR tentang penolakan laporan pertanggungjawaban dari Abdurrahman Wahid. Perkembangan ketenagakerjaan hampir tidak tampak gebrakannya. Justru yang terlihat adalah banyaknya kasus ketenagakerjaan yang mengambang dan kurang mendapat perhatian. Yang keempat, masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Di masa pemerintahan SBY, yaitu sejak tahun 2004 hingga sekarang, tampaknya ada sedikit perubahan di bidang ketenagakerjaan. Ada pemangkasan dan berbagai upaya peningkatan pelayanan dari kinerja baik pekerja maupun pegawai. Ada upaya pemberantasan korupsi. Sayangnya tekad yang baik belum dapat diikuti oleh sebagian besar penduduk Indonesia yang sudah terlanjur korupsi dan tidak amanah di segala aspek kehidupan. Yang kelima, Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019 menyampaikan rencananya mengenai perumusan Omnibus Law bersama DPR. Ia menyebutkan ada 2 undang-undang yang akan tercakup di dalamnya, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Pada Februari 2020, pemerintah Indonesia mengajukan Undang-Undang Sapu Jagat ke DPR dengan target musyawarah yang selesai dalam tempo 100 hari. Versi draft rancangan undang-undang dikritik oleh elemen media Indonesia, kelompok hak asasi manusia, serta pekerja dan organisasi lingkungan hidup karena mendukung oligarki dan membatasi hak-hak sipil rakyat. Di lain pihak, Kamar Dagang dan Industri Indonesia mendukung rancangan undang-undang ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.